Oke, berikut ini deskripsi mengenai jenis aki berdasarkan pemasarannya. Dari diagram ini sebenarnya sudah jelas sekali mengenai jenis aki itu. Ini berlaku untuk aki motor maupun aki mobil ya. Jadi jenis aki itu ada jenis aki baru dan tentunya ada aki second atau rekondisi. Aki baru tentunya memiliki garansi lebih lama, plus minus sekitar di atas 1 tahun, dan ready untuk sampai ke market atau ke pasar. Untuk harganya sudah pasti, yang namanya aki baru pasti lebih mahal. Untuk berbagai seri, merek, tipe, rata-rata kisaran 700 ke atas. Kemudian berikutnya di sini ada jenis aki second atau aki rekondisi. Aki ini adalah aki-aki yang sudah diisi ulang, dicas, diperbaiki, diganti dan lain sebagainya. Jenisnya bisa Anda lihat di sini, ada aki yang dicas ulang, aki yang sudah dibersihkan, dikuras, ganti sir baru, ganti beberapa sel baterai dan rakitan, refurbish, ganti semua sel. Jadi dengan mengetahui jenis-jenis ini, jadi ketika nanti Anda suatu saat dalam kondisi darurat ingin membeli aki yang penting bisa sementara dipakai tanpa harus beli baru karena alasan mahal. Kalau misalkan lagi punya banyak duit ya bisa beli aki yang baru, tapi dalam kondisi darurat mungkin beli aki second. Sehingga dengan mengetahui klasifikasinya ini nanti Anda tidak bertanya-tanya kok umur akinya pendek. Jadi sebenarnya umur aki pendek itu tergantung pada saat Anda beli, Anda sudah tahu jenis aki second atau belum. Karena jenisnya banyak, kondisinya juga beragam. Namun kalau ditarik rata-rata yang dominan, yang namanya aki second atau rekondisi rata-rata berumur 3-6 bulan. Dan garansinya biasanya 1 bulan, itu yang tidak ganti sel baru. Jadi dengan mengetahui jenis ini, jadi nanti kalau Anda beli aki second secara darurat, misalnya harus yang penting nyala dulu sebelum beli aki yang baru misalnya, Anda bisa mengetahui jenis aki second ini. Lebih baik beli yang jenis mana kan gitu. Untuk mencari aki yang second bagus, murah tentu butuh waktu untuk nyari, untuk ngecek, untuk comparing gitu ya. Jadi aki second atau aki rekondisi di sini yang pertama ada aki cas ulang. Aki cas ulang itu aki yang dari kondisi baru, kemudian dia drop, tapi pemilik pertamanya malas ngecas aki, sehingga akhirnya masuk ke servisan aki atau toko aki. Dia dijual ulang dalam kondisi second. Aki seperti ini biasanya hanya dicas ulang, bisa dicas ulang, sudah bisa dipakai kembali. Garansinya biasanya kurang lebih sekitar di atas 1 bulan, tergantung penjualnya juga. Aki ini juga jenis aki yang hanya dicas ulang ini juga untung-untungan, kadang ada yang awet bisa bertahan di atas 6 bulan, ada yang di bawah 6 bulan. Kemudian berikutnya ada aki yang sudah dikuras, sudah dibersihkan, ganti air sir baru, kemudian baru di charger atau dicas ulang. Sebenarnya lebih bagus yang sudah dikuras dan ganti aki sir baru, sebab elemen-elemen akinya sudah bebas dari kerak sulfat. Biasanya umurnya lebih lama kalau aki yang sudah dikuras dan diganti air sir baru. Kemudian berikutnya ada aki yang ganti sel baterai. Jadi yang namanya aki itu tidak semua bisa di-strum ulang. Nggak semua aki punya tegangan maksimal yang memenuhi syarat untuk di-strum ulang. Kadang-kadang ada aki yang sudah betul-betul sudah soak dalam arti bukan rusak total, artinya solderan pelatnya ataupun keraknya itu sudah tebal, tapi di sini tidak rusak semua sel baterainya. Jadi ketika aki ada salah satu sel saja yang sudah tidak fit kondisinya, intinya sudah low, sudah lemah, apalagi tinolnya sudah sudah korosi, itu nanti disetrum ulang nggak akan bisa lama, bertahan hanya ukuran jam bahkan hari. Tapi nanti ketika salah satu
sel ditemukan ada yang rusak, diganti sel baru, dia bisa dikuras, dibersihkan, dicas, siap dipakai kembali. Ini juga termasuk jenis aki rekondisi. Kemudian berikutnya ada aki yang refurbished atau rakitan dari sel baru. Jadi aki ada yang betul-betul sudah tidak bisa diperbaiki karena sudah berkali-kali dikuras, direkondisi, dari 5 sampai 10 kali mungkin dia sudah bolak-balik direkondisi, belum pernah ganti sel. Itu suatu saat kena itu kan nanti rusak semua. Nah, kalau rusak semua itu biasanya akan dibeli dalam bentuk bekas. Yang penting boxnya yang dibeli oleh serviser aki ini nanti dirakit ulang dengan sel baru. Biasanya yang sudah dirakit ulang diisi sel baru harganya lebih mahal ya, meskipun second, karena isinya sel baru sama kayak aki yang baru, kemudian baru dicas ulang dan siap dipakai. Nah, itulah berbagai jenis-jenis aki, baik dari aki baru maupun rekondisi, dan jenis aki ini berdasarkan pemasarannya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa untuk klik subscribe, karena di tutorial berikutnya nanti ada tutorial mengenai syarat aki yang bisa dicas ulang, serta berbagai alat charger maupun desulfator untuk merekondisi aki agar aki yang lama potensial untuk bisa dipakai kembali. Sebelum dan sesudahnya, terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Selamat bekerja dan beraktivitas.